Analisis instrumen penilaian. Kami dari kelompok 4 kelas A12 Makale beranggotakan 8 orang. Yang pertama Frederick Lesiakasa, yang kedua Vanessa Stefania, yang ketiga Frederick Suwanto Pasereng, yang keempat Arnold Sule, yang kelima Martina Sanda, yang keenam Filius Dominus Kriswan, yang ketujuh Yansen Perdana, dan yang keterakhir Yola Sandabar. Analisis instrumen penilaian. Analisis instrumen penilaian dikaji dari segi analisis logis atau rasional dan analisis empirik. Analisis logis atau rasional meliputi ranah materi, ranah konstruksi, dan ranah bahasa. Sedangkan analisis empirik meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda tes. Bagian A, analisis logis atau rasional. Analisis logis atau rasional meliputi analisis materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimaksudkan sebagai penilaian yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal, seperti tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis konstruksi dimaksudkan sebagai penilaian yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Sedangkan analisis bahasa yang dimaksudkan sebagai penilaian soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ini akan ditampilkan analisis logis terhadap bentuk soal uraian dan bentuk soal pilihan yang diadopsi dari pengembangan sistem penilaian yang dirancang oleh Departemen Pendidikan Nasional. Yang pertama, tampilan analisis telaah butiran soal uraian. Kemudian yang kedua, tampilan analisis telaah butiran soal pilihan ganda. Bagian B, analisis empirik. Analisis empirik terhadap instrumen atau soal dilakukan dengan melakukan atau menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Validitas tes. Bagian A, pengertian validitas tes. Valid artinya sah atau tepat. Jadi tes yang valid berarti tes tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Berdasarkan pengertian ini, maka validitas tes pada dasarnya berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian antara tes sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. Mengukur berat badan tentu tidak valid menggunakan meteran. Di kilang padi ada timbangan yang valid untuk mengukur berat beras. Akan tetapi timbangan ini tidak valid untuk mengukur berat emas dengan bentuk cincin. Mengukur keterampilan siswa, misalnya mengukur unjuk kerja siswa, tentu tidak valid menggunakan tes pilihan ganda. Jadi, tes yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik hasil belajar yang diukur. Untuk menentukan validitas instrumen secara empiris, peneliti harus melakukan uji coba atau tryout. Uji coba dilakukan kepada sebagian siswa. Kemudian hasil uji coba tersebut diuji validitasnya. Banyak cara yang dapat kita tempuh untuk menguji validitas tes secara empiris, diantaranya: yang pertama, validitas eksternal. Validitas eksternal dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor hasil uji coba instrumen yang dibuat guru dengan instrumen yang sudah bakut. Misalnya, seorang guru, Vicky, membuat tes ujian semester genap kelas 3 tingkat alia. Untuk menguji validitas eksternal tes yang dibuat guru, dapat dibandingkan dengan tes yang sudah baku. Teks kemampuan berbahasa Inggris yang dibuat guru dapat diuji validitas eksternal dengan cara: bagian A, menguji coba secara bersamaan tes yang dibuat guru dengan tes TOEFL yang telah baku. Bagian B, memberi skor-skor tes buatan dan tes TOEFL.
Bagian C, mencari angka korelasi antara skor-skor tes buatan dengan skor-skor tes TOEFL. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi product moment. Bagian D, menguji signifikansi angka korelasi yang diperoleh pada langkah ketiga. Jika angka toleransi yang diperoleh ternyata signifikan, berarti tes yang dibuat Kedua, validitas internal. Validitas internal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis faktor dengan analisis butir. Yang pertama, analisis faktor. Analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi produk momen. Jika terdapat korelasi positif dan signifikan, berarti item-item pada faktor tersebut dianggap valid. Yang kedua, analisis butir. Analisis butir dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor. Yang kedua, reliabilitas tes. Menurut arti kata reliable berarti dapat dipercaya. Berdasarkan arti kata tersebut, maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang. Hasil pengukurannya tetap. Mistar dapat dikatakan sebagai alat ukur karena berdasarkan pengalaman jika mistar digunakan 2 kali atau lebih mengukur panjang sebuah benda, maka hasil pengukuran pertama dan selanjutnya terbukti tidak berbeda. Sebuah tes dapat dikatakan reliable jika tes tersebut digunakan secara berulang terhadap peserta didik yang Cara menentukan reliabilitas instrumen. Secara garis besar ada dua macam cara menentukan reliabilitas instrumen, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Yang pertama, reliabilitas eksternal. Menguji reliabilitas eksternal suatu tes dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yang pertama metode paralel, yang kedua metode tes ulang, dan ketiga metode bela dua. Yang pertama, metode tes ulang. Metode tes ulang atau tes preset method sering pula dinamakan metode stabilitas. Metode tes ulang dilakukan dengan menguji cobakan sebuah tes kepada sekelompok peserta didik sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Skor hasil uji coba pertama dikorelasikan dengan skor hasil uji coba kedua dengan menggunakan teknik korelasi produk momen. Besar angka korelasi menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen. Yang kedua, metode bentuk paralel. Metode bentuk paralel atau alternate forms method atau double test double trial method atau dikenal dengan juga metode equivalent. Metode paralel dilakukan dengan menguji cobakan 2 buah instrumen yang dibuat hampir sama. Uji coba dilakukan terhadap sekelompok responden. Setiap responden mengerjakan atau mengisi kedua buah tes. Kemudian skor-skor kedua buah tes tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi produk momen. Angka korelasi ini menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen. Ketiga, metode bela dua. Metode bela dua digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada metode bentuk paralel dan metode tes ulang, karena metode ini memungkinkan mengestimasi reliabilitas tanpa harus menyelenggarakan tes 2 kali. Bagian B, reliabilitas internal. Pada reliabilitas internal, uji coba dilakukan hanya 1 kali dan menggunakan satu instrumen. Kemudian hasil uji coba dianalisis dengan
menggunakan rumus reliabilitas instrumen. Banyak rumus-rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas, akan tetapi pada pembahasan ini diperkenalkan hanya dua buah rumus, yaitu rumus KR21 dan rumus alfa. Bagian C, taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Misalnya saja, guru A memberikan ulangan soalnya mudah-mudah, sebaliknya, dan guru B kalau memberikan ulangan soal-soalnya sukar. Dengan pengetahuannya kebiasaan ini, maka siswa akan belajar giat jika menghadapi ulangan dari guru B, dan sebaliknya jika akan mendapat ulangan dari guru A, tidak mau belajar giat atau bahkan mungkin tidak mau belajar sama sekali. Kemudian bagian 4, daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya beda pembeda disebut indeks diskriminasi atau disingkat D. Seperti halnya indeks kesukaran, indeks diskriminasi atau daya pembeda berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Hanya bedanya, indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika sesuatu soal terbalik, menunjukkan kualitas tester, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Cara menentukan daya pembedaan atau nilai D. Untuk ini perlu dibedakan antara kelompok kecil atau kurang dari 100 dan kelompok besar atau 100 orang ke atas. Yang pertama, untuk kelompok kecil. Seluruh kelompok tester dibagi dua sama besar, 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Yang kedua, untuk kelompok besar. Mengingat biaya dan waktu untuk menganalisa, maka untuk kelompok besar biasanya hanya diambil kedua kutubnya saja, yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas atau JA dan 27% skor terbawah sebagai kelompok bawah atau JB.